Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Dwi Amalia, NIM E2019-1116 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan menanggapi perihal video yang sudah dijelaskan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MAI, yang mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Nah, apa sih perekonomian 3 sektor? Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan rumah tangga dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan dua aliran pembayaran, itu pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan rumah tangga kepada pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Baik, selanjutnya siklus perekonomian 3 sektor. Nah, siklus perekonomian 3 sektor ini pelaku ekonominya adalah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki serta rumah tangga oleh pemerintah. Baik, selanjutnya, pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung, yang kedua, pembayaran pajak, yang ketiga, membiayai konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku pemasaran, itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku, itu Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya PPN. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak itu ada 3. Yang pertama, pajak regresif. Sistem pajak yang presentasi pemungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Ini dinamakan pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Presentasi pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Ini dinamakan pajak proporsional. Yang ketiga, pajak progresif. Sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat, dinamakan pajak progresif. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi, pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T atau pajak yang sudah dibayarkan sehingga terjadi kesamaan YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Baik, sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.